Shalom teman-teman, saya akan membaca dari buku Hidup yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White, bab 5 dengan judul Daniel di dalam lubang singa. Ketika Darius mengambil alih tahta kerajaan Babel, segera ia memulai mereorganisasi pemerintahan. Ia mengangkat 120 wakil-wakil raja. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Daniel 6 ayat 2-3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 4. Kehormatan yang dilimpahkan kepada Daniel menimbulkan kebencian bagi orang-orang terkemuka di kerajaan itu. Para wakil raja mencari alasan untuk melawan dia, tetapi mereka tidak dapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 4. Betapa hal ini suatu pelajaran yang penting bagi semua orang Kristen. Pandangan mata yang penuh kecemburuan itu dari hari ke hari diarahkan kepada Daniel. Perhatian mereka didasari kedengkian dan sakit hati. Namun tak satu kata atau tindakan apapun yang tampak salah. Dan walaupun ia tidak mengaku hidup suci, tetapi ia melakukan yang jauh lebih baik. Ia menghidupkan suatu kehidupan yang setia dan berserah. Semakin tak bercacat celah tabiat Daniel, semakin besar kedengkian yang diarahkan kepadanya oleh musuh-musuhnya. Mereka penuh dengan amarah karena mereka tidak menemukan kesalahan pada tabiat moralnya atau pada pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mengadukannya. Maka berkata orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Ayat 6. 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Allah di surga. Inilah satu-satunya tuduhan yang dapat digunakan untuk melawan dia. Kemudian dibuatlah suatu rancangan untuk memastikan kehancurannya. Musuh-musuhnya berkumpul di istana dan menemui raja agar mengeluarkan keputusan bahwa tak seorang pun di seluruh negeri boleh memohon kepada Allah ataupun manusia, kecuali kepada Darius sang raja. Dan selama 30 hari, bila ada yang menentang undang-undang ini, harus dihukum dan membuang pembangkang itu ke dalam lubang singa. Sang raja tidak mengetahui kebencian orang-orang itu terhadap Daniel, dan tidak menduga bahwa maklumat itu akan mencelakakan dia. Melalui sanjungan yang melambung tinggi, mereka meyakinkan raja bahwa adalah satu kehormatan besar baginya untuk mengeluarkan titah itu. Dengan senyuman kemenangan iblis di wajah mereka, mereka keluar dari hadapan raja sambil bergembira atas jerat yang telah mereka buat untuk hamba Allah itu. Titah pun dikeluarkan oleh raja. Daniel mengetahui maksud musuh-musuhnya untuk menjatuhkan dia, tetapi ia tidak mengubah pendiriannya sedikit pun. Dengan tenang ia melakukan tugasnya yang biasa, dan pada saat berdoa, ia pergi ke ruang atas yang menghadap Yerusalem. Ia melayangkan permohonannya kepada Allah yang di surga. Dengan demikian, tak gentar dan tegas dinyatakannya bahwa tak ada kuasa duniawi yang menghalangi dia dengan Allahnya dan melarang atau menyuruhnya kepada siapa dia berdoa. Betapa dia seorang besar yang berpegang pada prinsip. Dia menegakkan suatu contoh keberanian dan kesetiaan Kristen yang patut dipuji di hadapan dunia dewasa ini. Ia berpaling kepada Allah dengan segenap hati, walaupun ia sadar bahwa kematian mengancamnya karena kesetiaan itu. Musuh-musuhnya mengintai dia sepanjang hari. 3 kali ia harus naik ke atas biliknya, dan 3 kali pula doanya yang sungguh-sungguh telah kedengaran. Keesokannya dakwaan disampaikan kepada raja bahwa Daniel, seorang tawanan dari Yehuda itu, telah membangkang terhadap maklumat yang dikeluarkan. Ketika sang raja mendengar perkataan ini, matanya terbelalak karena melihat perangkap yang telah dipasang. Ia menyesali dirinya karena telah menyetujui maklumat seperti itu. Kerja keras dilakukan sampai matahari terbenam untuk mengatur suatu rencana yang melaluinya Daniel dapat dibebaskan. Tetapi para nabi itu telah mengantisipasi hal ini lebih dahulu. Lalu mereka menghadap raja dengan kata-kata ini, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat dirubah.
Sebab itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam lubang singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Ayat 16-17. Sebuah batu diletakkan di depan pintu gua dan disegel dengan cap raja. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ayat 19. Pagi-pagi sekali sang raja bergegas menuju lubang singa lalu berseru, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 21. Kedengaranlah jawaban dari nabi itu, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 23-24. Demikianlah hamba Allah itu dilepaskan, dan perangkap yang telah dipasang musuh-musuhnya demi kebinasaan Daniel ternyata menjadi kehancuran mereka sendiri. Atas perintah raja, mereka dilemparkan ke dalam gua singa, dan dengan sekejap mata saja mereka telah dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas itu. Demikianlah bacaan buku hidup yang disucikan, bab 5 yang berjudul Daniel di dalam lubang singa. Tuhan memberkati.